untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah. No, honestly kalau buat dari aku, kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang, I just felt right. Itu aja sih. I don't know, aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where you just, you know, when it's right, it's right. Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa, you know, I'm close to your mom, ibu yang kayak menurut aku itu something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth, jadi it felt right. Ya jujur sih, itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxine gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu, dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu. Kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu untuk selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh beratnya gitu atau gimana. Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih. Kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja. Dia sangat impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so minggu. quick, sekarang kita udah married aja. Iya. Aku masih belum percaya siapa kita kali namanya. So yes, I'm still in the moment where it's like wow. Tapi ya, no, it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik. Dan buat pertanyaan kedua, for that ya, obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih, ya kita lagi nyocokin jadwal, Iya, karena aku pulang-pulang, aku ada syuting. Yeah. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Ya, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, itu sebenarnya menjadi something yang tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always end up, kita masih ujung-ujungnya end up traveling bareng, you know. It's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. Yeah, we're trying to really be together. Ya. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, abisnya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang It's good, dan it's bersibuk. Enggak, tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya, gitu. Kayak aku syuting di mana, dia di mana, ketemu juga sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini mudah-mudahan Agustus ya. Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga. Jadi aku pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Oke. Kalian tuh sampai nyampe ke netizen sendiri gitu Kak Luna. Terus yang kedua, kan tadi Kak Luna bilang bahwa pengen sama-sama masih sibuk sama pekerjaan dan lain-lain. Apakah nantinya Kak Luna akan pacaran dulu kah? Atau nanti, maaf Kak Luna terkait omongan sendiri, aku pernah wawancara Kak Luna terkait sel telur yang dibekukan. Apakah nanti sel telur dibekukannya itu langsung dipakaikah untuk omongan sendiri atau seperti apa untuk kedepannya? Terima kasih Kak Luna, Kak Maxi. Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Karena
jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Ya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu pikir, September kayaknya seru gitu, karena tengah tahun, terus udah gitu Waktunya masih banyak untuk persiapannya. iya gitu, tapi ternyata kayak aduh September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu, karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Ya Yes. kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih, jasnya dia. No, I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih, sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya, Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Tapi akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah itu. Dan Sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. Iya, tapi Bener-bener maksudnya kayak maunya sederhana. tapi intimate. jadinya Mau megah ya. sederhana. Awal sih Aku tuh nggak di ngerti. internet, terus lama-lama nggak tahu kenapa cukup tambah banyak orangnya ya. Ya sebenarnya intimate loh, cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's it, but I had fun. Ya. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau bisa. syuting aku yang bisa diurus. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya nih kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu, karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Chris X. Itu apa? Oh, iya. Telurnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu Yes. kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward guys, suami istri. Suamiku hobi Masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacaran kayak udah suami ya sekarang ya. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin. Sekarang tuh kayak masih janggut. Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya, istri, what? Istri aku, what? Itu masih kayak Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. Mencerna, ya? Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga Iya. langsung sibuk. Jadi, but again it's so us, you know. I mean, Iya. kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada Iya. kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. Iya. So, ya. Jadi ya masih pengen menikmati Pertanyaannya apa? iya Pacaran. kapan mau punya momongan. dipakai itu. Oh, Jadi we'll seben- see lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita Besok. sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu.
benar-benar jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Yang sekarang belum. Belum, karena sebenarnya jujur ya gitu kan, bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu, barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Tapi Kedepan tuh ujungnya- rumahnya mau di mana Kita gitu. tetanggaan kok aman. Ngerti, cuma kan barang kamu, terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum. Banyak banget barang lo. Bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Terus aku kayak, ya udah deh, ini nanti punya kamu deh di sini, terus gue tahu banget. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide, oke, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, dan we can decide move forward gitu, terutama anak ya gitu. Jadi ya, agak pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus itu sih yang masalah itu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Oh, media luar negeri mana ya? Oh gitu. Oke. I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus Kayaknya jawab itu. itu bantuan dari support dari fans, netizen Iya. juga sih yang membantu. Itu makanya kita itu, juga. I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak kira memang benar-benar banyak yang support kita. Banyak yang doain. Dan itu kan juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan pasti, and I don't know, dia tuh kan memang terkenal di Malaysia juga ya, and Di internasional juga, yes. So it's her to be honest, like oh my god, now he's married, you know. Apa yang kamu? Oke, I know it's something yang aku tahu yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu, karena memang Iya, udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari pasti perjaka, perawan semua gitu, tiba-tiba ketemu anaknya udah berapa, 2, 3, udah SMP, SMA. Tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun, jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman-teman aku udah kenal lama banget gitu. Mungkin yang dari belum menikah sampai udah punya anak gitu, dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama Yes. gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang luar biasa. sekian lama ini ditunggu kapan sih ganti status gitu, akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become boom gitu, tapi aku nggak nyangka akan se-viral dan segede itu, dan apa ya, it's like an atomic gitu loh, kayak atom gitu yang kayak kecil tiba-tiba gitu. Jujur aku nggak nyangka, kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu, ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku nggak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu, untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga, terima kasih buat netizen gitu, fans gitu, rekan-rekan juga media, teman-teman media yang apa yang udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang Ada yang ke sekolah? ada yang ke sekolahnya Max, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang Guru itu interview guru guru aku. Is that you? Siapa itu? Kamu? Oh, Wow, guru aku, tiba-tiba muncul. guru SMA aku kayak itu Memang kreatif ya kalian ya. itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukannya nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan
maksudnya tempatnya bukan besar sebenarnya. bukan besar gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya, tapi tambah kru, vendor itu ada sekitar lebih 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah ya, 10 hari ya berarti 17 ya. Iya. Wow. Aku sih happy aja lah. Iya. Harus happy ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir? Ya, silakan. Saya ngikutin banget perjalanan kamu dari mulai. Ya, kayaknya dari lo nikah juga kali ya. Ya, mungkin satu pertanyaan buat Max. Apa yang akhirnya benar-benar membuat lo akhirnya benar-benar yakin Luna sebagai pasangan hidup lo. Terus yang kedua, ini kan banyak teman-teman artis yang nge-review kayak hampers yang dibawa. Nah, aku ingin tahu kalau dari kalian apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian, bisa spill sedikit. Karena kemarin kan sempat ngelihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah ya. Nggak pernah nyampe tuh. Gue sih tunggu sih. Ada yang bilang, mainan. Aku nggak tahu tuh siapa yang bikin konten gitu. Katanya saya berharap sekali itu nyampe mobil. Iya, gitu kan. Rubiconnya tolong. Belum ada. Ya. Aku tahu itu, tapi please tolong masa ya. digangka. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di. Dan punya main-main Rubicon. Ada konten jadi Bitcoin gitu, cuma kayaknya ya. No, I don't know. Kita tunggu. Pertanyaan ketiga tadi, kalau itu dari sisi Luna, kalau dari sisi Max, aku ingin tahu seberapa besarkah harapanmu untuk segera punya momongan? Thank you. Kalau buat pertama, kenapa? Ya seperti yang tadi sih, memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang aku tuh kembali ke background karena kita berdua tuh memang mix. Kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu Jadi nyambung gitu. iya, lumayan susah untuk menyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa. Jadi pasti aku baliknya tuh ke mix. Jadi itu dari kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga, dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman. So it feels home. It feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior dulu, karena aku kan selalu melihat dia tuh sebagai senior aku kalau syuting. Iya, jadi puspa ini kali. Oh Ya, iya. but in any case kan seperti itu. Aku tuh melihatnya itu kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih menjalani. Ya, lebih dalam, lebih serius dan lebih personal. I realized dia benar-benar orang yang aku selalu, I always thought of gitu. Mungkin sometimes a little bit, go far to areas yang kayak wow, dari kesini terus kesini kerja kesana, terus tiba-tiba kita yuk ke Prancis. What? Bukan yang biasa kali ini, enggak apa-apa kita ke Prancis dulu. Dia itu memang impulsif sekali. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga, yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Karena anak rumahan. Ya aku anak rumahan sekali. Ya aku I like being home. I like kerja selesai home. So ya itu yang bikin aku merasa dia right for me. And she's so pretty as well. Like cantik banget ya.
Istri loh, gila sih. Aku aja masih belum ngebayangin deh. And then buat apa tadi pertanyaan ketiga? Pertanyaan kapan kamu? Kalau tadi kan itu dari Kepentingannya apa? Seberapa pentingnya untuk kalau itu dari aku mau punya anaknya nanti. Kalau dari kamu Max, tuh pengennya apa? cepet apa enggak? Aku sih momen aja sih, and aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not gitu loh. Tapi yang pasti aku memang mau. Gak tahu cepet atau lama, but I Ya want. lama-lama banget lah. Iya. Obviously it's very personal juga. Aku ngerasa itu agak lumayan personal, jadi agak susah untuk kayak address that. Iya, mungkin kita tahu akan ready Terjadi. atau enggaknya Oh, iya. sih. Di, Gitu. maksudnya programnya tahu, tapi kan semuanya di tangan Benar. Tuhan, Gitu. ya. Kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5. Oke. 3 lah, it's nice. Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Oh, Mahal kan? anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Makanya we have to start the shopping, we have to start the udah mulai harus berpikir ke tahap oh ini anak-anak harus masukin ke universitas. Oke, ini urusan rumah tangga. Dan tadi aku nggak nyaman bilang personal malah jadi keluar dulu ya. But obviously ya kita ya, Coba itu satu nanti dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. kayak 2. Atau kembar lah ya udahlah. Kita Ya no, anyway ya, we'll see about that. programnya 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya. Biar nggak Ya biar doain aja lah gitu kan. Betul. masyarakat Mau Indonesia. satu, alhamdulillah, satu pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa Disyukuri. banyak anak itu harus berkualitas lah. Ibaratnya berkualitas itu harus kita mampu untuk menjaga, merawat, Ya. mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Ya, Tidak hanya mungkin mental juga tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada mata publik juga. Aku tuh nggak pernah terlalu berpikir untuk mengekspos sisi itu, to be honest. So itu ada Belum sesuatu kita yang bahas ya. itu something Mau yang aku akan di-expose mau atau kerjain. enggak? Ya, aku nggak sih. Nah ini aja masih belum Iya. sepakat nih. Ya mesti lah, baru 10 hari nih kan. Baru 10 hari ya. Kita belum bikin joint account. Belum bikin Nah, itu nanti tahu. bareng. Itu aja belum kembang aja belum sempat. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya. Terlalu dalam. Tapi langsung semuanya gini. Apa? Oh hadiah. Hadiah yang Kalau paling- hadiah terus terang kalau Rubicon tuh belum pernah sampai ke rumah. Jadi siapapun yang bikin konten itu tolong jangan cuma semata-mata cari engagement Konten. tapi boleh beneran dikirim. Kalau aku hadiahnya itu tanggal 8 Mei itu it was the best day of my life. Di hari resepsi kita itu Oh. keluarga di sana, we were having fun. Jadi menurut aku itu udah cukup sih buat aku hadiah itu Enggak, tapi udah. yang ditanya tuh orang ngasih ke Oh, kita. orang. Iya, ya aku itu nggak terlalu. Aku pokoknya momen sih. Jujur, Kamu mau apa? aku Rubicon itu. enggak. Hadiah terindah jaring. Iya. Nggak kalau dari teman-teman yang datang, jujur banyak kan ngasih angpau, belum dihitung, jadi aku nggak tahu. Terima kasih banget. Itu thank you banget. Kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih. Ini kok juga ngasih, makasih kok. Banyak loh ngasih. Kalau orang Cina tuh harus kasih. harus kan? Iya. Iya. Maaf ya rasis ya. Kalau gitu harusnya undangan tuh orang Cina semua ya. Iya. Biar lu ketutup semuanya. Jadi lu gak usah. Saya yang diundang nggak Mungkin semuanya orang salah satu Cina. hadiah yang terindah juga buat aku, mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong itu kayak, oh my god aku mau nangis ini. Belum ngomong vows aku and stuff. Itu lumayan hadiah yang kayak, oh wow, jadi Iya, Koko juga. Jadi emotional. Thank you banget nih sama Terima Iwan kasih berdua menjadi officiator. Officiator itu apa sih? Bukan pendeta ya, kami tidak di Iya, lockdown ya. jangan salah sepaham ya. Jadi Saya dan gara-gara kita itu banyak yang kayak, emang kok
nikahnya beda agama atau apa? Nggak ada menikah beda agama, mereka satu agama, cuma memang mereka itu cuma renew vows. Jadi menentukan perjanjian. Janji nikah. Sisi Eropa kita. Sisi Eropa. Ini buat sisi Eropa kita orang tua yang ya. So, Jadi ya. hari pertama tuh Indonesia karena ibunya Max sama bapakku orang Jawa, jadi kita mencoba Adat Jawa. Dan itu yang officialnya kita. betul Ya. mengangkat budaya asal usul orang tua kami gitu Jawa. Di hari pertama akad secara Jawa, resepsinya juga Jawa, makanannya hari pertama juga Indonesia, hari kedua baru sisi Eropanya Max, Prancis, aku Austria, jadi benar-benar hari keduanya tuh Western gitu. Yes. Jadi Jadi ada itu. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Ini terakhir ya, Ya, silakan. siap, Mbak. Ya. Senervous apa kamu? Senervous. Sampai sekarang aja kalau ditanya masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. No, ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat. Dan juga dikarenakan kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku juga mikir kayaknya aku belum percaya sama Luna Maya sih, aku juga kadang lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget, but I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Tapi pas sudah dibilang sah, Hijab kabulnya satu tarikan napas loh, luar biasa ya. iya, well, so itu ada was a conversation about that, right? Ada yang beranggapan, pastinya banyak perdebatan juga Iya, kali ya. perdebatan juga, ya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian, terus tapi Sebenarnya cuma deg-degan aja. Tapi napasnya tuh satu-satu. Aku nggak bisa Jadi kan- napas kali. Jadi kan sebenarnya banyak yang kayak menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan ijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu, tapi ada perdebatan juga. Jeda itu apa sih meaningnya gitu? Jeda dia makan dulu, minum dulu kah? Atau misalkan jeda dia diem terus tiba-tiba ngeblanknya sampai Bengong, bingung mau ngomong apa. bengong gitu kan juga ada perdebatan. Tapi dan udah banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka agama yang aku rasa mereka kompeten lah di bidangnya dan menjawab bahwa itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan ijab kabul, yang orang tegang, orang apa, cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi memang, Sampai dihitung loh detiknya loh. tapi memang muka aku kenceng banget. Kelihatan. Tapi memang deg-degan banget. And ini kan sama kakak yang Luna juga yang terus ada. Aku tau gak pas kamu sempet kayak diem bentar gitu, wah Doni ngulang deh nih gitu. Tapi ternyata bentarnya tuh menurut aku sangat-sangat Sebentar. sih kayak Persekian dia Seperdetik. gitu dan oke, dia lancar. Terus pas bisa nggak ya gitu, karena saksi bilang si A bilang Itu si A, pas itu rasanya kayak jatuh tuh. sah gitu. Oh oke gitu. Just seneng. Untung nabi ya jadi. Iya. Jadi Oke. memang Nggak ya, pasti nervous sekali, nervous banget dan ya. Kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai gitu. Iya. Sebenarnya bukan lama nggak mulai kan semakin lama semakin deg-degan kan. Iya. Gitu. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai. Ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kayak oh my god, jadi kok mau kapan mulainya gitu, jadi deg-degan di situ. Tapi overall it was nice. It was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Ya. Untuk pakaian Luna sendiri tadi bagaimana dari asli welas dan juga Ya, jadi juga memang waktu kita plan nikah, aku memang mau apa ya? Aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu. Bukan berarti pernikahan orang lain itu in general gak indah ya, pasti punya sentimental memorinya sendiri-sendiri. Tapi buat aku
aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya, kayak Max paling cuma iya setuju-setuju aja, dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu, dan dia juga kayak oh ya bagus tuh, bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Nah, kita ngobrol gimana? Tapi dress itu amazing sih, aku aja kaget pas lihat yang sama. Oh iya, dari lukisan yang ada di rumah kamu. Benar. Jadi commemorate memory apa? Ya, jadi memang waktu kita mengkonsepkan itu, jujur dress itu nggak ada di Benaknya, nggak ada pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih. Kebetulan desainer kita namanya Yasta Gunawan, nanya, aku pengen ada sesuatu sentimental value buat kamu, dia bilang gitu. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya tulisan, atau dia belum bilang tulisan, apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh, yang melekat di kamu. Terus aku bilang bapakku pelukis, oh itu bagus gitu. Bapakku pelukis dan bapakku udah meninggal, udah nggak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau kamu buka itu akan ada lukisan bapak kamu. You God, that's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimin, terus aku tanya ibuku, ibu lukisan bapak yang ibu suka yang mana? Oh banyak, dia bilang gitu. Lukisan bapakku ada ratusan, bahkan hampir berapa lah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto. Dan kenapa aku pilih itu, seharusnya ada foto yang kita berlima keluarga. Cuma karena lukisannya udah agak apa sih, kayak ngelupas tuh apa sih? Iya. Meletek, tapi kan kalau lukisan tuh ya di store ya gitu, kayak karena dia cat catnya mulai minyak ya, pakai minyak di kanvas gitu, jadi karena bali lembab mungkin apa dia agak nggak jelas. Iya gitu, sayang banget. Terus akhirnya yang ini lucu kali ya, karena nyala banget warnanya. So aku fitting kesekian ke Yaspa waktu itu, aku bingung udah di print nggak sih, kok aku fitting bajunya kagak polos gitu, kan aku anggap kok belum ada gitu. Terus tiba-tiba Yaspa bilang aku ada surprise gitu. Ya keluarin lah itu, masih dummy dalam bentuk kertas, di print sama dia. Nanti aku bikinin kamu dress kedua kamu gini-gini. Hah? Aku kan nggak pesen 2 dress ya? Pesennya 1. Terus bang, hah? Oh gitu? Terus di print, iya nanti aku payat, aku gini. Hah? Aku sama sekali nggak kebayang gitu. Terus aku yang kayak, oh oke gitu, nggak tahu tiba-tiba netesin air mata aja. Pas sebulan kemudian, 3 minggu apa 2 minggu kemudian dress itu jadi dan aku fitting, dan aku kayak oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya, aku sengaja nggak cerita ke Max, aku nggak cerita ke ibuku, aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju itu sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja, sama baju afterparty udah. Tapi karena di dress itu jadinya bolak-balik ganti baju, jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer Mayata, and then it's a good surprise gitu. Surprise-nya jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan karena itu aku juga bilang sama dekor aku, Tirus gitu, kayak Sally gitu, Sally aku cerita soal dress itu, tapi please jangan ceritain ke Max, jangan ceritain ke keluarga aku mau kasih surprise ini gitu. Terus oh my god, dia bilang ya udah nanti dekornya kita taruh sentimental value juga di situ. Jadi